warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Lastari, NIM 310725725-122. Saya mengambil tugas video edukasi tentang pentingnya stimulasi perkembangan sensorik motorik pada anak bayi hingga 3 tahun, yang merupakan ujian tengah semester 2 mata kuliah Development Psikologi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Diah Indah Noviani atas bimbingan dan arahannya selama ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik pada 3 tahun pertama anak sangat penting karena periode ini merupakan masa peka critical period di mana otak dan sistem saraf pusat berkembang paling pesat. Perkembangan motorik kasar seperti merangkak, berdiri, dan berjalan, serta motorik halus seperti memegang benda, mencoret-coret, menjadi pondasi utama bagi keterampilan yang lebih kompleks di usia berikutnya, seperti menulis, berolahraga, berinteraksi sosial. Tanpa fondasi motorik yang memadai, anak akan mengalami hambatan dalam mengeksplorasi lingkungan yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Mengapa perkembangan otak sangat penting pada usia 0-3 tahun? Usia 0-3 tahun disebut sebagai masa emas atau golden age karena pada periode ini anak berkembang otaknya paling cepat, pesat, dan sangat peka terhadap pengaruh lingkungan. Berikut alasan utamanya. Pertama, pertumbuhan ukuran dan struktur otak. Saat lahir, ukuran otak bayi sekitar 25% dari ukuran otak orang dewasa. Pada usia 1 tahun, sudah mencapai 50%. Pada usia 2 tahun, sudah mencapai 75%. Pada usia 3 tahun, sudah mencapai 80% sampai 85% ukuran otak dewasa. Artinya, sebagian besar struktur dasar otak yang akan digunakan anak seumur hidupnya selesai dibangun dalam 3 tahun pertama ini. Setelah usia 3 tahun, pertumbuhan ukuran fisik otak melambat drastis dan tidak lagi secepat sebelumnya. Yang kedua, masa pembentukan koneksi saraf sinapsis. Di dalam otak terdapat miliaran sel saraf neuron. Antara saraf satu dengan yang lain terdapat celah penghubung yang disebut sinapsis. Sinapsis inilah yang berfungsi sebagai jalur jalan informasi perintah dan ingatan. Pada usia 0-3 tahun, pembentukan sinapsis berlangsung sangat cepat, bahkan mencapai juta koneksi baru setiap detik. Kedatangan koneksi saraf di usia ini jauh lebih padat dibandingkan saat anak dewasa nanti. Ini adalah momen ketika otak membangun semua jalan raya dan jalur kecil yang akan dipakai untuk berpikir, bergerak, merasa, dan berbicara. Bagaimana stimulasi membangun koneksi saraf tersebut? Ada prinsip emas dalam ilmu saraf. Sel saraf yang terpakai
akan semakin kuat koneksinya. Sel saraf yang tidak terpakai akan hilang. Pertama, stimulasi. Bahan bangunan otak stimulasi adalah segala sesuatu yang masuk ke otak anak lewat panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disentuh, dicium, dirasakan, apa yang dilakukan tubuhnya. Setiap kali anak melihat sesuatu, sel saraf mata bekerja, membentuk koneksi. Setiap kali anak mendengar suara, sel saraf pendengarannya bekerja, membentuk koneksi. Setiap kali anak bergerak, memegang atau bermain, sel saraf bergerak, bekerja, membentuk koneksi. Jadi, semakin banyak dan beragam stimulasi yang diberikan, semakin banyak koneksi saraf yang terbentuk. Semakin banyak koneksi, semakin cerdas, cepat, dan lengkap kemampuan otak anak. Yang kedua, prinsip gunakan atau hilang. Di usia 0-3 tahun, otak anak membangun koneksi dalam jumlah yang sangat banyak. Berlebihan bahkan. Setelah usia 3 tahun hingga sebelum remaja, otak akan melakukan pemangkasan koneksi. Koneksi yang sering dipakai karena sering distimulasi, dipertahankan, diperkuat, dan dipercepat kerjanya. Koneksi yang jarang atau tidak pernah dipakai karena kurang stimulasi, otak menganggapnya tidak berguna. Lalu koneksi itu dihapus atau mati. Contoh, jika sejak bayi anak sering diajak bicara, mendengar banyak kosakata, koneksi bahasa akan sangat kuat dan anak cepat pandai bicara. Jika jarang diajak bicara, koneksi bahasa sedikit dan lemah, sehingga anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Yang ketiga, koneksi menjadi dasar seumur hidup. Koneksi saraf yang terbentuk di usia 0-3 tahun menjadi pondasi utama. Kemampuan membaca, berhitung, pengendalian emosi, bersosialisasi, dan bergerak di usia sekolah maupun dewasa. Semuanya bergantung pada seberapa kokoh dan lengkap koneksi yang dibangun di masa kecil ini. Jika pondasi koneksi ini lemah atau kurang lengkap, akibatnya kurang stimulasi, akan sangat sulit dan butuh usaha sangat keras untuk memperbaikinya di usia yang lebih besar. Karena otak sudah tidak sepeka dan secepat dulu lagi. Kesimpulan, pentingnya usia 0-3 tahun adalah karena ini satu-satunya masa di mana otak anak sangat cepat membangun seluruh jaringan koneksi dasarnya. Stimulasi adalah kuncinya, karena stimulasilah yang memerintahkan otak untuk membangun koneksi tersebut. Tanpa stimulasi yang cukup, otak tidak berkembang maksimal, meskipun anak sehat secara fisik. Berikut adalah tips penting untuk orang tua. Bagian 1, pengembangan emosi dan kelekatan. Pertama, bangun ikatan batin yang aman sejak dini. Respon cepat dan tepat. Segera tanggapi tangisan anak atau panggilan anak. Ini bukan memanjakan, tapi mengajarkan anak dunia ini aman. Ada orang yang peduli padaku. Kontak fisik. Seringlah memeluk, mencium, menggendong, atau menyentuh. Anak
dengan lembut. Sentuh kulit merangsang hormon ketenangan dan kebahagiaan yang membentuk otak sehat. Hadir sepenuh hati. Saat bermain atau berbicara, jauhkan HP. Tatap mata anak, senyum, dan berikan perhatian penuh. Ini membuat anak merasa bahagia, berharga. Kedua, berikan beragam pengalaman emosi secara konstruktif. Izinkan merasakan segala perasaan. Jangan melarang anak menangis, marah, atau kecewa. Katakan, tidak apa-apa sedih, marah, itu wajar. Jika emosi negatif dilarang, anak tidak belajar mengelolanya. Jadilah petunjuk jalan emosi. Bantu anak menyebutkan apa yang ia rasakan. Contoh, adik marah ya karena mainan rusak. Rasanya kesal sekali ya. Anak yang bisa menyebutkan emosinya lebih tenang dan cerdas. Ubah emosi menjadi tindakan baik. Ajarkan cara menyalurkan emosi. Contoh, kalau marah, pukul bantal saja ya. Jangan pukul teman. Atau kalau sedih, peluk ibu ya. Berikan contoh. Anak meniru orang tua. Tunjukkan cara bapak atau ibu mengelola emosi saat lelah atau kecewa dengan tenang. Yang ketiga, jadilah orang tua yang peka dan konsisten. Konsistensi membuat otak anak merasa aman. Aturan dan respon yang berubah-ubah membuat anak bingung dan cemas. Pahami tanda-tanda emosi anak. Anak yang diam saja, menggigit bibir, atau membuang muka juga bisa sedang merasa sedih atau takut. Bagian kedua, stimulasi fisik, motorik, dan sensorik. Yang pertama, stimulasi sesuai usia, jangan ditekan. Usia 0 sampai 12 bulan fokus pada panca indera. Berikan benda berwarna, bertekstur, berbunyi. Biarkan anak tengkurap, merangkak sebanyak mungkin. Ini dasar kekuatan otot dan otak. Jangan terlalu lama di dalam gendongan atau ayunan. Usia 1 sampai 2 tahun, bebaskan bergerak, berlari, memanjat, atau batas aman. Usia 2 sampai 3 tahun, tingkatkan tantangan, menyusun, meronce, menggambar, melompat. Kenalkan pada lingkungan alam seperti pasir, air, daun, tanah. Yang kedua, belajar lewat bermain dan eksplorasi. Mainan terbaik bukan yang mahal. Air, pasir, kain, kotak, kardus, sendok, panci, atau buah-buahan jauh lebih baik untuk perkembangan sensori daripada mainan elektronik yang hanya menyala dan berbunyi. Biarkan berantakan. Proses belajar seringkali berantakan. Makan belepotan, bermain air, menumpahkan. Itu cara otak anak merekam informasi. Yang paling penting, bersihkan setelah selesai bermain. Banyak bergerak,
otak cerdas. Gerakan fisik mengirim sinyal ke seluruh otak. Anak yang aktif bergerak biasanya lebih cepat paham bahasa dan lebih pintar memecahkan masalah. Yang ketiga, dukung kecerdasan lewat interaksi. Bicara terus-menerus, ceritakan apa yang sedang Bapak atau Ibu lakukan. Apa yang anak lihat, apa yang anak rasakan, atau apa yang didengar. Perkayaan kosakata sejak bayi adalah kunci kecerdasan. Bacakan buku gambar setiap hari sejak usia dini. Ini melatih fokus, imajinasi, dan kemampuan bahasa. Ikuti minat anak. Jika anak suka benda tertentu, ikuti dan kembangkan minat itu. Semakin anak tertarik, semakin cepat otaknya menyerap informasi. Bagian ketiga, prinsip utama orang tua cerdas. 1. Cinta tanpa syarat, aturan dengan tegas. Kasih sayang diberikan selalu, baik saat anak berbuat baik maupun salah. Namun aturan keamanan dan kebaikan harus ditegakkan dengan lembut tapi tegas. Yang kedua, kenali batas kemampuan anak. Jangan membandingkan anak dengan saudara atau tetangga. Setiap anak punya waktu perkembangannya sendiri. Tugas orang tua bukan mempercepat, tapi memastikan perkembangan berjalan lengkap dan baik. Ketiga, ciptakan lingkungan kaya pengalaman. Otak anak terbentuk dari apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan, dan lakukan sehari-hari. Buatlah rumah yang hangat, penuh percakapan, banyak aktivitas fisik, dan sedikit pertengkaran. Yang keempat, jaga kesehatan diri sendiri. Ini sangat penting ya. Orang tua yang tenang, bahagia, dan sehat akan lebih mudah mengasuh anak dengan baik. Kesehatan mental orang tua adalah aset terbesar bagi perkembangan otak anak. Intinya, di usia 0 sampai 3 tahun, kualitas kehadiran dan kasih sayang Anda jauh lebih berharga daripada kemewahan atau kecerdasan buatan. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan penuh cinta. Karena setiap detik interaksi Anda sedang membentuk otak dan masa depan anak Anda. Terima kasih.